Bayangin lo bangun tidur, nyawa belum kekumpul semua, hal pertama yang lo lakuin adalah buka email. Dan di sana, lo ngeliat kalimat yang udah lo hafal di luar kepala. Unfortunately, we decided to move forward with other candidates. Itu adalah penolakan ke-500, bukan ke-10, bukan ke-50, tapi 500 kali. Kebanyakan orang bakal menyerah di angka 10. Di angka 50, mungkin lo udah mulai mikir kalau dunia emang lagi konspirasi buat bikin lo pengangguran. Tapi pria ini, dia tetap lanjut. Dan plot twistnya, orang yang dianggap nggak layak sama 500 perusahaan ini, akhirnya malah dapat tawaran gaji 151 juta sebulan. Cuma dari satu email, yes. Gimana ceritanya seorang mahasiswa cum laude bisa sehancur itu, dan gimana caranya dia membalikan keadaan sampai ditawari gaji miliaran setahun? Mari kita bedah naskah hidup seorang Nguyen Vo Tuan. Kenalin, namanya Nguyen Vo Tuan, mahasiswa ilmu komputer di University of Massachusetts Amherst, kampus top di Amerika. Di atas kertas, Tuan ini emas, dia lulusan cum laude, tapi di dunia nyata, dia kayak barang bagus yang lupa dikasih label harga. Di musim panas tahun pertamanya, dia kirim 70 lamaran. Hasilnya, 0. Tahun kedua, dia lebih ambisius. Dia kirim 200 lamaran. Hasilnya, tetap nihil. Pernah gak sih lo ngerasa udah ngelakuin segalanya tapi tetap gak cukup? Tuan ngerasain itu. Puncaknya adalah pas dia dapat referensi ke Meta, perusahaannya Mark Zuckerberg. Dia udah seneng banget. Tiba-tiba tawarannya dibatalkan di menit terakhir cuma gara-gara masalah administratif. Tuan cerita, dia sampai nangis. Dia ngerasa kalau dia nggak dapat kerjaan itu, dia bukan siapa-siapa. Rasanya kayak lo lagi lari maraton, udah ngelihat garis finish, tiba-tiba panitianya bilang, maaf, warna sepatu kamu salah, kamu diskualifikasi. Sakitnya tuh di mental. Tagihan mulai numpuk, dan dia mulai ngerasa kalau gelar cum laude-nya itu cuma pajangan nggak berguna. Tapi disinilah Tuan berubah jadi Iron Man. Dia ingat kutipan dari film Spider-Man. Kalau kamu bukan siapa-siapa tanpa baju zirah itu, berarti kamu memang tidak pantas memakainya. Tuan sadar, nilai dirinya bukan pada nama besar Meta atau Amazon, tapi pada apa yang dia bisa lakuin. Dia berhenti meratapi nasib. Dia pulang ke Vietnam dan magang di sana dengan gaji cuma 2,5 juta rupiah per bulan. Buat ukuran mahasiswa kampus Amerika, itu mah cuma cukup buat beli kopi sama bayar parkir sebulan. Tapi di sana dia nyuri ilmu. Dia belajar teknologi spesifik kayak GraphQL dan Next.js. Dia rombak total cara dia bikin CV. Dia nggak lagi pamer gelar, tapi pamer solusi. Dia latihan coding tiap hari kayak orang kesurupan. Dia sadar kalau keberuntungan itu cuma pertemuan antara persiapan yang matang sama kesempatan yang datang. Masuk ke musim rekrutmen terakhir, Tuan kirim 300 lamaran lagi. Totalnya udah 500 lebih. Tapi kali ini CV-nya udah bernyawa. Hasilnya, 10 perusahaan manggil dia buat wawancara, termasuk Amazon. Pas diwawancara soal algoritma dan struktur data, Tuan gak cuma jawab, dia melibas semua pertanyaannya karena dia udah latihan ratusan kali. 2 minggu kemudian, email itu masuk. Tuan mungkin udah nahan nafas, siap-siap buat penolakan ke-501. Tapi pas dibuka, boom, dia diterima. Gaji magangnya bukan lagi 2,5 juta, tapi 9.000 dolar AS, atau sekitar 151 juta rupiah per bulan. Bahkan setelah lulus, dia sempat ditawari gaji 5,7 miliar setahun sama Scale AI. Tapi gokilnya, dia tolak. Kenapa? Karena dia lebih suka tantangan di Uber buat ngerjain distributed systems. Dia yang tadinya pengemis kerjaan, sekarang jadi orang yang punya kemewahan buat milih tantangan yang dia suka. Jadi buat lo yang mungkin sekarang lagi ada di penolakan ke-10, ke-50, atau lagi ngerasa pengen nyerah, dengerin ini. Dunia kerja itu emang kejam, tapi dia nggak buta. Pesan dari kisah Tuan itu logis. Pertama, kegagalan itu data. Kalau 100 lamaran lo gagal, jangan kirim lamaran ke 100 ratu dengan cara yang sama. Ubah CV-nya, pelajari skill baru yang lagi dibutuhin pasar. Kedua, value lo bukan di gelar. IPK tinggi itu cuma kunci buat buka pintu, tapi yang bikin lo bisa duduk di dalam ruangan adalah apa yang bisa lo kerjain buat perusahaan. Ketiga, networking itu jalan pintas. Tuan dapat kesempatan di Meta karena referensi. Jangan cuma apply lewat portal, coba ngobrol sama orang di dalam. Investasi ke leher ke atas itu nggak pernah bohong hasilnya. Capek boleh, tapi jangan berhenti audit diri. Sekarang gue mau tanya, penolakan kerja paling absurd apa yang pernah lo alami? Atau lo lagi di posisi mau nyerah sekarang? Coba tulis di kolom komentar, kita ngobrol santai di sana. Siapa tahu ada teman-teman lain yang punya insight atau bahkan info loker. Ingat, 1 email accepted bisa menghapus rasa sakit dari 500 email rejected. Gue Alexa, tetap waras, tetap bergerak.